Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para mahasiswa sekalian. Jumpa kembali dengan mata kuliah pendidikan seni. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang mencipta karya seni rupa Dwi Matra. Persepsi siswa sekolah dasar terhadap guru yang ideal adalah guru yang mampu mengajarkan seni kepada anak. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh kelancaran menerangkan, menugasi, dan membimbing berkarya seni. Untuk membimbing berkarya, guru dituntut oleh anak mampu menunjukkan dan mendemonstrasikan keahlian berkarya. Siswa-siswa tentunya akan lebih menyukai pelajaran pendidikan kesenian, terutama seni rupa, jika seorang guru mampu berkarya dan mendemonstrasikan keahliannya di depan siswanya. Baik para mahasiswa sekalian, karya seni rupa Dwi Matra adalah jenis karya seni rupa yang ditandai dengan ukuran luas, yaitu panjang dan lebar. Oleh karenanya, bentuk karya ini berupa bidang datar. Karya seni rupa Dwi Matra ialah menggambar, seni lukis, dan mencetak dengan berbagai medium, seni ilustrasi, seni grafis, desain reklame, serta yang lain yang bercirikan ukuran luas. Menggambar adalah memindahkan objek dengan mencoret dalam medium dua dimensi, berupa kertas, kanvas, atau media yang datar. Menurut catatan sejarah, gambar merupakan jenis karya rupa yang paling awal diciptakan manusia. Di bawah ini terurai karakteristik dan teknik menggambar. 1. Menggambar alam benda. Artinya yaitu menggambar objek yang berupa benda-benda di sekeliling dan digambar secara langsung berbentuk realis. Bentuk realis tersebut dilihat sesuai dengan arah pandang penggambar. Keberhasilan menggambar alam benda adalah ketepatan bentuk yang dilihat dari sebagai berikut. Proporsi. Proporsi atau ketepatan ukuran dan bentuk sesuai dengan benda atau objek sesungguhnya. Sebagai contoh, menggambar kursi. Yang kedua, warna, yaitu kesesuaian sifat hasil gambar dengan warna benda yang digambar. Kemudian, komposisi adalah susunan benda-benda yang disusun sebagai objek yang dilihat. Namun kalau benda yang akan digambar dalam posisi diam, maka perupa harus bergerak menyesuaikan posisi menggambar untuk kenyamanannya. Selanjutnya, posisi. Gambar benda ini dapat diamati dari berbagai posisi, di atas cakrawala pandang atau di bawah cakrawala pandang. Posisi pandang ini menentukan proporsi bentuk dan ukuran. Misalnya, tumpukan buku 1, benda pada titik pandang mata sebagai batas cakrawala mata memandang. Oleh karenanya, bentuk setumpuk terlihat dari depan arah pandang mata. Sedangkan tumpukan buku kedua berada di bawah batas cakrawala mata memandang, sehingga alas atas buku tersebut tampak. Selanjutnya adalah langkah. Menggambar alam benda, melihat secara global benda yang akan digambar. Apakah benda objek tersebut mempunyai bentuk dasarnya seperti segi 4, segitiga, bundar, atau bulat, serta kerucut sesuai dengan proporsi. Berikutnya adalah menggambar model. Merupakan istilah untuk menggambar manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Contohnya, gambar foto atau lukis potret. Dalam gambar manusia, yang perlu diperhatikan adalah ukuran tubuh atau postur tubuh. Sebenarnya, bentuk atau postur tubuh setiap manusia tidak akan sama. Namun, secara teoritis, idealnya postur tubuh dapat direkonstruksi dengan berdasarkan kepala sebagai ukuran dasar. Ukuran dasar ini disebut dengan kanon tubuh manusia.
Menggambar binatang pada prinsipnya sama dengan keterangan sebelumnya. Untuk menentukan komposisi, perupa sebaiknya memulai dengan membuat sketsa global seperti menggambar alam benda. Selanjutnya, satu persatu diamati tumpuan sendi binatang, mulai bagian kepala, turun menuju kaki, kelengkapan gambar sesuai dengan teknik. Menggambar ilustrasi artinya menerangkan atau menjelaskan. Beberapa pakar seni menggolongkan ilustrasi sebagai gambar tematik. Gambar tematik adalah gambar yang mempunyai tema dan cerita yang penuh. Kedudukan perupa dalam menerjemahkan tema atau cerita yang telah ditulis. Sedangkan yang dimaksud ilustrasi sebagai gambar penjelas adalah gambar yang berfungsi memberi keterangan, isi atau tema yang diminta. Contoh, gambar denah penjelas posisi rumah atau gambar yang menerangkan cerita. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik makna. Fungsi ilustrasi dalam perkembangannya menjadi bermacam-macam bentuk serta wujud seperti ilustrasi komik, yaitu menggambar ilustrasi yang berfungsi menjelaskan cerita, baik fiksi maupun realitas. Karakternya, gambar tersebut terdapat cerita tertulis, sedangkan tulisan dapat terpisah dengan gambar. Artinya, berada pada bidang yang lain, namun ada juga yang menyatu dengan gambar. Kemudian, ilustrasi, yaitu gambar pengisian ruang kosong di antara tulisan satu dengan yang lain. Biasanya gambar-gambar ini hanya berfungsi penghias saja, namun dapat pula berbentuk gambar hias. Seterusnya adalah ilustrasi grafis, yaitu gambar yang dibuat untuk menyertakan maupun menjelaskan ide-ide dan isi karangan, seperti majalah, kulit buku, atau gambar ilustrasi penjelas poster. Berikutnya adalah ilustrasi karikatur. Ilustrasi karikatur merupakan gambar sindiran terhadap peristiwa kini, misalnya yang sedang ngetop. Biasanya karikatur berkaitan dengan sindiran politik, sosial, ataupun perorangan yang menjadi wacana publik. Menggambar pemandangan. Menggambar pemandangan digunakan untuk mengidentifikasi gambar yang mengungkapkan atau berobjek pemandangan. Objek pemandangan sendiri dapat berupa alam bebas, misalnya gunung, sawah, ataupun yang lainnya. Berikutnya adalah menggambar teknik. Menggambar teknik merupakan sebutan menggambar dengan bantuan peralatan mistar. Tujuan menggambar teknik adalah untuk merekonstruksi objek. Oleh karenanya, agar lebih mudah menggunakan peralatan mistar. Berikutnya adalah menggambar ornamen atau hias. Menggambar ornamen sering disebut menggambar hiasan. Fungsi gambar ornamen untuk menghias salah satu benda atau objek. Maka sebagian orang barat menggolongkan ke dalam seni minor. Seni minor merupakan jenis karya seni rupa yang berfungsi memperindah, mempercantik karya seni rupa yang lain. Sebagai contoh, kursi ukir, kalung, dekorasi, pelaminan, pengantin, dan masih banyak lagi. Dilihat dari bentuknya, menggambar ornamen bisa dikaitkan dengan budaya tradisi. Di Indonesia, seni budaya tradisi ini majemuk. Hampir setiap suku, daerah mempunyai budaya sendiri dengan memanfaatkan ornamen dengan penuh makna. Karya-karya seni ornamen dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, ornamen primitif. Merupakan ornamen geometris karena mendapat inspirasi dari bentuk-bentuk bumi. Istilah geometris berasal dari kata geo yang berarti bumi dan metris berarti ukuran atau garis. Jadi, geometris merujuk arti garis-garis bumi.
Berikutnya, ornamen tradisional. Merupakan ornamen hasil peninggalan dari suku atau bangsa yang telah melembaga membentuk kelompok masyarakat. Ornamen tradisional hadir diakui oleh kelompok masyarakat tersebut. Ornamen modern, yaitu ornamen yang menggunakan dasar penciptaannya tidak mengikuti pola tradisi, melainkan berdasarkan atas rasional kemanfaatannya. Para mahasiswa sekalian, berikutnya adalah melukis. Perdebatan istilah melukis dan menggambar akan mengurang jika Anda telah mencoba berkarya. Jika perupa menggambar alam benda, maka hasil karya harus sama dengan yang digambar, baik sifat maupun bentuknya. Namun di dalam melukis, perupa diperbolehkan membayangkan dan mengubah warna, bentuk, sehingga yang digambar adalah bayangan terhadap objek yang dihadapi. Melukis mempunyai sifat lebih bebas daripada menggambar. Berdasarkan sifat kebebasan ini, melukis dapat dimanfaatkan untuk mendidik anak mengungkapkan kreativitas. Misalnya, A. Finger painting, yaitu teknik melukis secara langsung tanpa menggunakan bantuan alat. Seseorang mengganti kuas dengan jari-jari tangan secara langsung, sedangkan teknik ini dimanfaatkan dalam praktek melukis untuk anak-anak dengan bahan perwarna yang murah dengan campuran lem cair. B. Teknik tutup, merupakan teknik campuran antara teknik basah dengan teknik kering. Teknik basah karena menggunakan medium cat air dan dikatakan teknik kering karena menggunakan medium krayon. Langkah awal berkarya adalah menutup terlebih dahulu dengan krayon sehingga kontur atau bentuk menumbuhkan warna pekat, kemudian ditutup dengan cat air. Berikutnya adalah teknik gores. Teknik melukis ini pada hakikatnya adalah teknik tumpang. Kinerja teknik ini diawali dengan memberi warna gambar dengan krayon terlebih dahulu, kemudian ditunggu agak mengeras dan selanjutnya digores dengan benda runcing. Ketika penggoresan akan muncul warna awal. Kesan yang ditimbulkan dari efek gores adalah runcing berkas benda tersebut. Berikutnya adalah teknik campur warna kering dan warna basah. Teknik ini melalui dua proses yang bersifat tidak terduga. Teknik gesek benang. Teknik ini memerlukan persiapan banyak, yaitu mewarnai masing-masing benang dengan warna yang dikehendaki. Benang-benang tersebut disusun sedemikian rupa dengan bertumpuk-tumpuk, namun ujung benang diperlihatkan. Tumpukan benang tersebut ditutup dengan kertas guna penekanan. Dalam hal ini, langkah dilanjutkan menutup dan menekan kertas menutup dengan tangan dan dilanjutkan benang ditarik satu persatu. Hasil yang ditimbulkan berupa bentuk bunga trompet. Seterusnya adalah melipat. Prinsip teknik ini adalah membuat gambar atau lukisan dengan secara tidak langsung, yaitu menera, mengecap, menempel. Membuat gambar dengan cara menempel pada kertas terdapat dua teknik yang penting. Hal yang harus diperhatikan adalah bahan yang akan ditempelkan berwujud apa. 1. Jika bahan yang ditempelkan berupa kertas sejenis dan potongan kertas tersebut merupakan blok bentuk, maka dinamakan azaleo. Namun, potongan kertas yang ditempel berfungsi sebagai butiran warna-warna, maka disebut dengan mozaik. Jika yang ditempelkan berupa benda trimatra serta sejenisnya berbeda disebut dengan kolase.